Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari VKP kelas A, kelompok 7. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rasania Simbolon. Nama saya Salwa Fauzia. Saya Indriani. Saya Sipole Kamila. Di sini kami akan mempersembahkan video untuk memenuhi tugas praktika matematika keuangan. Selamat menyaksikan. Maaf, tadi terkendala sedikit akibat jaringan. Hehe. Jadi teman-teman, video sebelumnya adalah kegiatan kelompok 7 melakukan survei dan wawancara di dua lembaga pembiayaan, yaitu Adira Finance dan Mandiri Utama Finance. Nih buktinya. Kalau untuk yang CBS, satu bulannya itu 1.237.000. Kalau untuk jangka waktunya itu berapa? Kalau tenornya itu yang 3 tahun. Berarti ini bunganya berapa persen ya? Kalau di Mandiri Utama Finance total 8%. 8% per tahun atau per bulan? Per bulan nggak sih? Per tahun. Nah, rekaman tadi itu adalah pembicaraan antara kami sebagai konsumen dan Pak Nijar sebagai tim marketing kredit kendaraan bermotor di Move. Namun sayang sekali, untuk Adira Finance, kami tidak mendapatkan wawancara langsung. Menurut kalian, mana sih lembaga pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang lebih menguntungkan konsumen? Untuk lebih jelasnya, yuk simak baik-baik presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini, kami akan memaparkan hasil dari kegiatan proyek yang kami laksanakan untuk mata kuliah Matematika Keuangan. Proyek ini bukan hanya sekedar tugas akademik, tetapi melibatkan observasi langsung dan wawancara kepada dua lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, yaitu Mandiri Utama Finance atau MUF dan Adira Finance. Tujuannya adalah untuk membandingkan sistem kredit secara nyata dan menentukan mana yang lebih efisien dari sisi keuangan. Latar belakang kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap kredit dan pembiayaan yang tinggi telah direspon oleh berbagai lembaga keuangan, termasuk Bank Mandiri dan Adira Finance. Dan kemudian akses digital, melimpahnya penawaran ini menuntut konsumen untuk memiliki kemampuan analisis yang begitu cermat. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan menunjukkan ataupun menganalisis faktor-faktor dominan yang menjadi dasar keputusan konsumen dalam memilih layanan pembiayaan yang paling menguntungkan di pasar. Dan juga dengan adanya perbandingan analisis ini atau perbandingan pembiayaan ini sangat memudahkan sekali bagi konsumen untuk menentukan mana harga yang cocok dan mana kebutuhan yang sesuai dengan keseharian mereka sehari-hari. Dan juga dengan akses digital membuat banyaknya sekali penawaran yang unik dan menarik. Tapi dengan adanya perbandingan ini juga akan lebih menguntungkan dan membuat keputusan yang bisa dibilang tidak jauh dari perhitungan yang akan nanti ada di dunia nyata gitu, ataupun di real. Jadi dengan adanya perbandingan itu, yang pertama tadi sangat menguntungkan, dan juga dengan akses digital tentunya kita banyak melihat penawaran-penawaran yang menarik. Tapi kita bisa memperhitungkannya supaya kita tidak salah untuk memilih. Yang selanjutnya adalah teori dan kerangka pemikiran. Yang pertama, landasan penilaian kelayakan kredit atau pembiayaan penilaian kelayakan calon nasabah atau debitur untuk kredit Bank Mandiri atau pembiayaan pada Adira Finance. Menggunakan teori yang berfokus pada risiko dan kemampuan pengembalian, yaitu menggunakan teori 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Yang kedua, strategi pemasaran jasa keuangan pada kedua institusi menggunakan teori 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, process, physical efficiency. Yang ketiga adalah faktor penentu pilihan, faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen seperti suku bunga atau margin, proses pengajuan yang cepat, biaya tambahan,
kemudahan akses digital bisa melalui aplikasi atau online, dan reputasi atau kepercayaan institusi. Selanjutnya adalah sejarah dan visi misi Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan tahun 2015 dan kini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Bank Mandiri Persero (TBK). Mandiri Utama Finance atau MUF bergerak di bidang pembiayaan otomotif dan telah meluas menjadi perusahaan multiproduk, konvensional dan syariah. MUF aktif bertransformasi digital dengan platform seperti MOAS dan pada tahun 2024 berhasil mencatatkan pembiayaan baru sebesar 21,6 triliun. Didukung oleh 164 kantor dan lebih dari 9.300 karyawan dengan komitmen menjadi perusahaan pembiayaan paling bereputasi. Kemudian ada visi misi dari Bank Mandiri. Visi, menjadi perusahaan paling terpercaya dalam menawarkan solusi pembiayaan inovatif dan memungkinkan penciptaan nilai bagi ekosistem kami melalui digitalisasi. Sedangkan misinya adalah memberikan peningkatan nilai investasi kepada pemegang saham dan manfaat yang optimal kepada seluruh pemangku kepentingan, memenuhi kebutuhan pembiayaan khususnya otomotif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, memberdayakan komunitas masyarakat untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kelestarian alam dan lingkungan. Oke, di sini terdapat sejarah dan visi misi dari Adira. Untuk sejarah dari PT Adira Dinamika Multifinance (TBK) atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia dengan berfokus kepada pembiayaan kendaraan bermotor, solusi dana multiguna, dan alat berat. Sebagai anak perusahaan Bank Danamon dan MUFG Bank, Adira Finance menjadi bagian dari MUFG Group, yaitu salah satu bank terbesar di dunia. Kemudian, Adira Finance telah mengembangkan jaringan yang luas dengan 530 jaringan usaha di seluruh Indonesia, didukung oleh sekitar 2 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola mencapai 55 triliun. Perusahaan ini juga terus berinovasi dengan meluncurkan aplikasi digital Adiraku 2.0 dan pembayaran angsuran. Kemudian Adira Finance juga berhasil mempertahankan peringkat kredit yang baik, yaitu Baa1 atau stable dari Moody's, kemudian BBB dari Fitch Rating, dan IDAAA atau stable dari Pevindo, sehingga mempermudah akses pendanaan yang lebih kompetitif dan juga optimal. Kemudian, untuk visi Adira yaitu menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. Lalu, misi Adira menyediakan beragam solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan melalui sinergi dengan konsisten. Yang terakhir ada janji Adira, yaitu sahabat setia selamanya. Selanjutnya, sistem Bank Mandiri. 1. Penilaian ketat. Bank menganalisis kelayakan kredit berdasarkan prinsip 5C, karakter, capacity, collateral, dan lain-lain. 2. Tenor bervariasi. Pilihan jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek hingga panjang. 3. Penggunaan agunan. Pinjaman umumnya memerlukan jaminan seperti ASEF, BPKB, kecuali jenis kredit tanpa agunan. 4. Bunga kompetitif. Penawaran suku bunga pinjaman yang bersaing dihitung secara flat atau efektif. 5. Mitigasi risiko. Kredit diwajibkan menyertakan asuransi jiwa atau kerugian untuk perlindungan. 6. Akses mudah. Pengajuan dapat dilakukan di cabang atau melalui platform digital Bank Mandiri. Sistem Bank Adira Finance. Yang pertama, diverifikasi aset, alokasi dana ke berbagai kelas aset, saham, obligasi, pasar, dan uang. Saham, obligasi, dan pasar uang, di mana di sini tuh mereka sistemnya menyebarkan ke berbagai aset supaya menghindari kerugian dan menahan kerugian. Jadi gak cuma nyimpan di satu titik doang ataupun di satu tempat doang, gak cuma di pasar uang doang, obligasi doang, ataupun saham doang. Jadi mereka menyebarkan itu supaya kerugiannya masih tertahan dan tidak mengalami kerugian yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua ada fokus jangka panjang, di mana memprioritaskan pertumbuhan modal daripada perbandingan keuntungan jangka pendek. Jadi mereka berfokus pada investasi di masa depan dan tidak mengejar target untung setiap harinya gitu, bukan harian tapi kayak pertumbuhan modalnya aja gitu. Jadi investasinya fokus untuk masa depan dan tidak untuk perharian.
Kemudian di sini yang ketiga ada manajemen risiko, pemantauan ketat pada underlying aset untuk memitigasi potensi potensi kerugian, yang dimana risiko ini tuh supaya sistem ini tuh selalu waspada gitu dan melakukan analisis yang ketat supaya tidak terjadinya kerugian yang berlebihan. Kemudian di sini juga ada yang keempat, yaitu pilihan produk, menawarkan reksadana syariah dan konvensional sesuai preferensi investor. Di mana tuh reksadananya ada dua kan tadi, yang syariah itu yang mengandung prinsip Islam dan non halal. Kemudian kalau yang konvensional itu reguler, yang dimana sesuai dengan kebutuhan investor ataupun preferensi investor. Kemudian yang kelima yaitu biaya terjangkau, tidak ada biaya transaksi atau fee beli dan biaya switching yang rendah. Dimana maksudnya itu biaya terjangkau karena dari awal pembelian kita tidak dikenakan biaya administrasi gitu. Dan kalau switching itu jika ada mau perpindahan barang ataupun produk barang kita bisa mendapatkan yang harga yang lebih rendah gitu. Dan juga di mana biaya terjangkau ini cukup sangat menguntungkan karena tidak dipotong dengan berbagai administrasi. Kemudian ada yang keenam itu aksesibilitas ataupun investasi dimulai dari Rp100.000 melalui aplikasi, di mana aksesibilitas ini sangat terjangkau karena kita hanya perlu menggunakan modal kecil, yaitu hanya Rp100.000, dan juga segala prosesnya bisa dilakukan melalui smartphone, jadi tidak sulit karena kita bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Nah, di sini ada perbandingan anuitas pada pembiayaan motor Honda Stylo 160 CBS di Adira Finance dan Mandiri Utama Finance. Yang pertama, Adira Finance menetapkan untuk angsuran motor Honda Stylo 160 CBS sebesar Rp1.311.000 per bulan dengan tingkat bunga 18% per annum selama 36 bulan. Maka diketahui bahwa cicilan motor Honda Stylo 160 CBS adalah Rp1.311.000, kemudian tingkat bunga atau I adalah 18% dibagi dengan 12 bulan, yaitu sebesar 0,015. Nah, kemudian untuk N-nya yaitu 36 bulan. Maka dapat ditentukan untuk nilai yang akan datang dengan rumus FV sama dengan A dikali dengan 1 ditambah I pangkat N-1 per I dikali dengan 1 ditambah I. Maka FV sama dengan Rp1.311.000 dikali dengan 1 ditambah 0,015 dipangkatkan dengan 36 min 1 per 0,015 dikali dengan 1 ditambah 0,015. Maka harga motor Stylo 160 CBS untuk 3 tahun ke depan di Adira Finance adalah Rp62.901.780. Selanjutnya adalah perhitungan di Mandiri Utama Finance atau MUF. Angsuran motor Honda Stylo 160 CBS di MUF adalah sebesar Rp1.237.000 per bulan dengan tingkat bunga 8% per annum selama 36 bulan. Dapat diketahui A-nya Rp1.237.000 dan tingkat bunganya atau I kecil 8% didesimalkan menjadi 0,08 dan dibagi 12 karena ini per bulan sama dengan 0,007. Kemudian N-nya adalah 36 bulan. Ditanyakan FV. Rumus FV adalah A dalam kurung 1 tambah I per N dikurang 1 per I dikali 1 ditambah I. Jadi kita masukkan saja nominal-nominal yang sudah ada, yaitu A Rp1.237.000 dikalikan dengan 1 ditambah 0,007 pangkat 36 dikurangi 1 per 0,007 dikali 1 ditambah 0,007. Selanjutnya seperti itu dan didapat hasil akhir Rp50.704.630. Kesimpulan dari perbandingan pembiayaan ini di mana Mandiri itu lebih unggul karena mampu menawarkan suku bunga yang sangat kompetitif dan DP yang sangat ringan. DP itu down payment, khususnya bagi nasabah yang telah terintegrasi dalam ekosistemnya seperti
pegawai payroll atau nasabah prioritas, dan juga didukung oleh kemudahan layanan digital melalui aplikasi Livin. Sementara untuk Adira Finance memiliki kekuatan utama pada jaringan layanan yang sangat luas di seluruh Indonesia, dan juga menawarkan fleksibilitas tenor yang lebih panjang dan menyediakan variasi produk yang lebih beragam, meliputi pembiayaan motor, kendaraan bekas, dan opsi pembiayaan syariah. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu perbandingan pembiayaan Adira Finance dan Mandiri Finance. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga penjelasan ini bisa menguntungkan ataupun menjadi ilmu yang berguna bagi penonton yang menonton hasil perbandingan kami. Sampai jumpa lagi, dadah. Terima kasih.